bersedia hadir di ruang BK. Sebelum kegiatan kita bimbingan kelompok kita mulai, supaya nanti bisa berjalan lancar, kita berdoa dahulu. Mungkin ada yang bisa membantu untuk memimpin berdoa. Ya, ada. Ya, silakan dah. Ya, mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya. Gimana kabarnya semuanya, dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat. Katanya Safa agak sakit. Ya Bu, agak flu. Agak flu Bu. Gak apa-apa ya. Iya, gak apa-apa. Ya. Ya, anak-anak, sebelum ini kita berkenalan terlebih dahulu ya. Jadi saya di sini adalah yang memimpin ya. Bu Endang nanti memimpin kegiatan bimbingan kelompok. Jadi nanti silahkan kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu, terus kemudian nama dan hobi. Iya. Atau ini pelajaran yang kalian sukai apa gitu? Enggak, hobi saja. Hobi saja ya. Nah, dimulai dari siapa? Doni. Dari Doni dulu ya, Don. Silahkan. Nama panggilan saja, Don. Ya. Perkenalkan, nama saya Doni. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Adam. Hobi saya bermain alat musik. Perkenalkan, nama saya Naila. Hobi saya belajar. Perkenalkan, nama saya Zahra. Hobi saya menulis, merangkai cerita. Menulis ya. Perkenalkan, nama saya Syafa. Hobinya? Oh, Syafa. Membaca. Membaca. Oke. Semuanya sudah memperkenalkan diri. Kenapa sudah ini? Ada tisu tuh. Iya. Sendiri kita gue. Adam bisa ini nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sambil menunggu Adam, kita supaya kalian nggak ini lebih serius lagi. Nah, lebih serius lagi kita lakukan ice breaking dulu ya. Namanya ice breakingnya batu bata. Tugas kalian di sini adalah mengikuti kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan. Doni, ya, bisa ini ya? Ya. Bisa mengikuti. Ya. Coba ya, tes. Batu. Batu. Gimana? Terus tuh. Ayo Doni, fokus. Batu. Oke, padang ulang ya. Batu. Batu. Bata. 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 Batu. Batu. Bata-bata. Bata-bata. Batu-batu. Batu-batu. Batu-bata. Batu-bata. Bata-bata batu. Bata-bata batu. Berapa banyak bata? Berapa banyak bata? Oh ya, konsentrasi semua ya. Doni udah Doni ya. Doni enggak. Doni tadi apa jawabnya? 3. Berapa banyak bata? Berapa banyak batu? Kamu jawab? Berapa banyak kata? Ya, diulang lagi ya. Jadi mengikuti kata-kata atau kalimat yang sedang sampaikan. Ya. Ya. Paham? Paham. Doni. Ya.
Ulang lagi ya, biar lebih semangat lagi. Batu bata, batu bata, berapa banyak bata? Sip. Ya, gimana? Sudah? Iya. Nggak bawa tisu sekalian. Iya. Di kegiatan bimbingan di kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan membahas tentang keterampilan komunikasi efektif. Jadi nanti Bu Endang akan menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya dalam kegiatan ini. Cuman di pertemuan kemarin itu saya lihat Adam dan Zahra karena izin ya nggak mengikuti kegiatan layanan BK waktu di kelas, sehingga saya ikutkan di sini karena kemarin ada Doni dan Naila yang bertanya tentang keterampilan komunikasi ini, sehingga di kesempatan ini kalian berlima saya ajak untuk melakukan bimbingan kelompok ini. Nah, nanti Bu Endang akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi efektif. Terus kemudian kalian juga melakukan sosiodrama ya, biar lebih menarik gitu, biar lebih paham. Terus kemudian nanti juga ada tugas yang juga harus kalian selesaikan sampai di akhir kegiatan. Terus sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya, sudah jelas semuanya ya. Waktu yang kita lakukan, kita butuhkan di kegiatan ini kurang lebih 45 menit. Jadi mohon nanti, karena sosiodrama itu biasanya anak-anak itu yang sering terjadi itu tidak tertib ya, karena mungkin kenyamanan ketika sosiodrama. Di kesempatan kali ini mohon benar-benar memanfaatkan waktu seefektif mungkin sehingga tidak sampai terlalu panjang atau lebih dari 45 menit. Dan semuanya harapan Bu Endang nanti terlibat aktif ya, tidak hanya salah satu saja yang bekerja, yang mengerjakan tugas. Terus kemudian sudah ya, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Ada ini lanjut ya di kegiatan berikutnya, silakan. Saya akan bagi PPT, silakan dicek di HP-nya PPT tentang komunikasi efektif. Bisa dilihat. Komunikasi itu apa sih? Ya, kira-kira ada yang ini? Komunikasi Ada? Suatu proses berbagi pesan melalui kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan, baik secara verbal maupun secara non verbal, sehingga orang-orang yang berperan sebagai pengirim dan penerima pesan memperoleh makna yang timbal balik atau sama terhadap pesan yang dipertukarkan. Iya, intinya komunikasi itu suatu proses berbagi pesan. Nah, pesan yang dimaksud itu biasanya dalam bentuk apa? Verbal dan non verbal. Tadi ada Doni juga menyebutkan ada penerima pesan ya, ada pengirim pesan. Itu kira-kira masuk di apa? Ya, dalam proses komunikasi juga ada pengirim pesan, kemudian ada penerima pesan, terus kemudian setelah pesan diterima ada
feedback, balasan. Oh, iya. Terus berarti tadi itu komunikator, pesan yang disampaikan. Terus mungkin ada media seperti ini kan Bu Endang juga pakai media ya yang kita gunakan. Apa medianya? Handphone. Terus nah ini kita sebut sebagai unsur-unsur komunikasi efektif. Nah, komunikasi tadi proses penyampaian pesan ya, bisa kita singkat seperti itu. Kira-kira kalau komunikasi efektif gimana? Komunikasi efektif sama Bu pengertiannya tentang suatu pesan yang disampaikan. Iya, ada pesan yang disampaikan dan bisa dipahami oleh penerima pesan sehingga ada feedback, ada balasan dari orang yang menerima pesan. Terus kemudian ada prinsip di sini juga ada prinsip komunikasi efektif atau kita biar mudah ya kita menghafalnya itu ada reach. Reach itu respect berarti menghargai. Ya, ketika ada orang menyampaikan pesan, anggap apa yang disampaikan itu pesan. Ketika ada orang menyampaikan pesan, kita menghargai. Dengan cara apa biasanya kita menghargai? Mendengarkan, memperhatikan, ya. Terus kemudian apa? Empati. Apa empati itu? Menempatkan diri pada suatu situasi, kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Ya, mampu menempatkan diri ya. Terus kemudian A-nya audible berarti dapat dimengerti dengan dapat dipahami pesan yang disampaikan ya. Tadi apa berarti reach? Respect, empati, audible. Terus selanjutnya yang keempat, clarity. Apa? Clear. Jelas. Pesan yang disampaikan jelas. Yang terakhir humble. Oh, orang itu humble, rendah hati ya. Ketika menyampaikan pesan itu sebaiknya sikap penerima pesan maupun sikap yang menyampaikan pesan itu dengan rendah hati, dengan baik gitu ya. Mungkin itu informasi yang perlu Bu Endang sampaikan tentang komunikasi efektif ya. Jadi nanti untuk mempraktekkan bagaimana mempraktekkan komunikasi efektif, kalian bisa melakukan sosiodrama. Bu Endang sudah siapkan skenarionya. Ini saya bagi dulu ya kelompoknya. Kelompoknya Safa, Naila dan Zahra ini bermain sosiodrama. Untuk Doni dan Adam sebagai observer, pengamat ya. Jadi nanti ini saya bagikan dulu skenarionya, dibaca, silakan nanti ditentukan siapa yang berperan sebagai pemeran 1, 2, dan 3. Terus ini lembar observasi. Ya, boleh dibaca dulu, kemudian kalian diskusikan siapa pemeran 1, 2, 3-nya siapa. Saya mau pemeran 1. Boleh pemeran 1. Pemeran 2. Iya. Ini skenario yang saya buat tidak harus seperti ini ya. Kalian silakan berkreasi, mungkin tulisan Bu Endang menurut kalian kurang baik untuk disampaikan secara lisan, boleh kalian mengimprovisasi gitu ya, sehingga apa yang disampaikan, intinya apa yang kalian sampaikan itu nanti bisa dimengerti oleh penerima pesan.
Kalau ada misalkan nanti mendiskusikan, mungkin ada bagi tugas gitu, ada observasi ke siapa, Doni siapa gitu ya. Sudah ini dipelajari sebentar. Namanya boleh diganti. Boleh, makanya tadi kan diimprovisasi. Boleh. Ada yang perlu diubah, nggak apa-apa diubah. Ada pembukanya. Ada assalamualaikum. Iya. Berarti yang assalamualaikum tentu saya. Ini kan sekarang ini kan dia duduk, terus ada pemain 2 datang, assalamualaikum kan gitu. Ini Oh iya. Oh iya. Iya, pemain 2 yang duduk ya. Berarti kesana dulu nggak apa-apa nanti. Pemain 2, oh iya, sama pemain 1, iya. Berarti yang nyapa, ya terserah mau begitu. Kalau duduk kan nanti nggak kelihatan. Kalau duduk begini, bisa? Sudah langsung. Bisa langsung sekarang mungkin. HP dekat lagi. Jadi saya boleh dari sana, nanti siapa Zahra yang di sini ya. Buat saya sama siapa? Iya boleh, terserah. Situasinya kalian atur sendiri bagaimana enaknya Mbak. Duh, ngelihat kakak kelas pada bingung mau kuliah di mana, aku jadi ikutan bingung deh. Mana aku belum tahu passionku di mana lagi. Nanti kuliah di mana ya? Assalamualaikum Zahra. Ada Syafa. Waalaikumsalam Syafa. Gimana kabarnya? Kok sendirian aja? Alhamdulillah baik. Ini tadi aku dari ruang BK, terus kayak ngeliat banyak kakak kelas yang pada konsultasi kuliah gitu. Ini buat aku mikir mau kuliah di mana, bingung. Sama sih, aku juga kalau masalah kuliah, aku juga masih belum nemuin pilihan yang pas. Sebenarnya aku tuh pengen masuk ke kedokteran, tapi peluangnya itu loh yang bikin aku harus mikir berkali-kali. Ih sama, aku juga pengen kedokteran, tapi nilaiku pas-pasan, padahal. Halo Rek, kalian lagi ngapain? Ada Naila. Duduk. Kok kayaknya serius banget? Iya nih, kita lagi bahas kuliah. Hah, kuliah? Emang kalian udah kepikiran mau kuliah di mana? Gak tahu sih, aku Belum masih sih. bingung. Oh, jadi kalian masih pada bingung ya? Iya. Oh. Kamu mah enak, nilai rapotnya bagus semua. Apalagi kan kamu juaranya pelajaran mafia. Hah? Mafia? Bercanda. Mafia itu singkatan dari matematika, fisika, sama kimia. Oh alah, ada-ada aja kamu. Memangnya ada masalah apa kalian? Kok sampai bingung?
kita itu masih bingung mau kuliah di mana, soalnya kan nilai kita pas-pasan. Iya, kakak kelas juga banyak. Tadi tuh banyak yang konsultasi ke ruang BK tentang kuliah gitu. Kita juga harus siap-siap kan. Gini teman-teman, kalau aku saran mungkin kita bisa searching di internet nih soal terkait PTN beserta jurusannya. Nah kalau masih bingung mungkin kita bisa konsultasi juga sama guru BK. Oh gitu, kalau aku sih pengen nyobanya kedokteran. Kalau nggak masuk SNMPTN, ya SBMPTN. Kalau nggak lolos juga ya jalur mandiri, terpaksa. Ya mau gimana lagi. Wah kamu serius mau ngambil kedokteran jalur mandiri? Ya semoga saja. Oh, Bismillah SNM bisa ya. Amin. Kalau aku sih juga pengen kedokteran sebenarnya, tapi aku nggak yakin sama diriku. Kayak aku nilaiku pas-pasan gitu, bingung. Gimana kalau kita konsultasi bareng aja ke BK? Wah, boleh tuh. Ide bagus. Kapan kalian mau konsultasi bareng-barengnya? Kapan ya enaknya? Besok gimana? Besok kapan? Kalau pulang sekolah aku ada ekskul. Rabu deh, Rabu. Rabu kosong kayaknya. Gimana? Ya, boleh deh hari Rabu pas istirahat aja gimana? Istirahat pertama atau kedua? Enaknya istirahat pertama kan? Oke, istirahat pertama ya. Berarti nanti kita berangkatnya bareng-bareng aja ya? Ya, oke. Nanti panggil aku loh ya. Oke. Kalau gitu aku balik kelas dulu ya. Ya. Makasih Naila. Naila. Dadah. Ya walaupun masih malu-malu ya, malu-malu. Tidak apa-apa. Gimana menyampaikan ini tadi sosiodrama menurut kalian sendiri? Agak nervous Bu. Nervous. Tapi alur ceritanya insya Allah ini ya, karena kalian kelas 11 kan sudah mulai memikirkan nanti kuliah kemana. Terus dari hasil observer, ya siapa dulu? Bareng ya. Dulu aja. Ya yang pertama mungkin. Yang pertama siapa? Doni dulu. Untuk unsur-unsur komunikasi yang tampak itu pesannya itu tentang mau konsultasi ke BK untuk tentang kuliahnya. Terus untuk komunikatornya itu Zara sama ya betul sudah ada. Terus terakhir media yang digunakan apa ya, media yang digunakan kira-kira? Nggak ada. Ya bisa nggak ada karena tadi apa? Tadi langsung. Iya. Oke, selanjutnya ada. Saya. Unsur komunikasi yang tampak itu pentingnya tentang ini, tentang kayak itu apa? Seorang siswi yang sedang bingung cari tempat kuliah yang cocok mungkin. Komunikatornya ada Naila, Syafa, sama Zahra. Ini media yang digunakan, tidak lagi langsung bertemu langsung saja. Iya. Terus prinsip komunikasi respeknya saya ya. Respeknya itu menghargai Naila, menghargai apa yang kedua temannya tadi yang nilainya pas-pasan itu mungkin. Naila tadi apa juara apa itu matematika, fisika sama kimia. Ya. Itu menghargainya sih. Kalau empatinya itu mampu mendapatkan diri, kayak bingung apa kuliahnya kita tuh. Ya. Auditornya ya dapat didengar dengan baik. Ya.
jelasnya kayak gini apa pesan tersampaikan dengan jelas ya, clear, jelas nggak pesan yang disampaikan di proses tadi kita tadi kan proses kok ada proses komunikasi kan, bagaimana untuk cukup jelas ya, cukup jelas. Oke. Terus terakhir humble. Humble Ada di ini sih humble nanti. Ada di Naila mau menyarankan nyarankan temennya buat konsultasi ke guru BK itu. Oh gitu. Ya. Di mana humble-nya? Rendah. Humble-nya mau menyarankan rendah hati karena dia udah juara. Oh gitu. Ya boleh nambahkan. Karena Naila nggak sombong dan kayak tetap menghargai temennya. Iya, yang nilainya pas. Jadi Nyaranin. ketika ada temennya yang nggak sombong terus memberikan saran gimana? Senang dia. Baik bagus. Senang ya, nggak ada tidak merasa terkucilkan ya betul. Adam tidak merasa terkucilkan. Nah, seperti itu komunikasi yang efektif sebaiknya ya banyak hal yang perlu diperhatikan, tidak hanya kita ngomong tapi terus kemudian tidak berkesan apa-apa kan menjadi gak efektif akhirnya. Tadi mulai dari siapa dulu? Dari Syafa dulu, terus kemudian masuk Zahra, Naila yang terakhir. Ini kan karena baik, karena terjadi komunikasi yang baik, akhirnya masing-masing dari kalian tadi, misalkan kalian jadi pemeran ini, bagaimana perasaan kalian? Ada konflik nggak di situ? Nggak akan ada konflik, sama seperti misalkan kalian di kelas kan, misalkan komunikasi itu baik, efektif, sesuai dengan prinsip komunikasi, insya Allah nanti komunikasi kita juga baik, hubungan kita dengan teman-teman juga akan baik. Dari seluruh kegiatan tadi itu apakah ada yang bisa membuat kesimpulan tentang materi yang sudah kita bahas, baik dari materi yang di awal tadi Bu Endang sudah sampaikan, atau mungkin ada juga kalian kaitkan dengan kegiatan sosiodrama yang sudah kalian lakukan. Ada? Saya Bu. Ya. Kan komunikasi itu kan suatu proses berbagi pesan melalui penyampaian dan penerimaan pesan dengan baik. Secara verbal maupun non verbal. Sehingga orang-orang itu berperan sebagai pengirim dan penerima pesan, memperoleh makna yang timbal balik atau sama terhadap pesan yang dipertukarkan. Proses berbagi pesan. Proses berbagi pesan. Tadi bentuknya apa? Dapat media verbal dan non verbal. Ya, selanjutnya mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan. Saya Saya mau yang kesimpulan unsur. Ya, unsur. Jadi kesimpulan unsur komunikasi efektif itu yang pertama ada komunikator, habis itu pesan sama media. Ya, ada 3 ya. Berarti selanjutnya saya untuk prinsip dari komunikasi efektif itu ada 5. Yang tadi kita pelajari itu ada reach. Yang pertama itu respect, empati, clarity, audible, dan yang terakhir humble. Ya, ada 5 ya. Jadi nanti misalkan komunikasi itu sudah tercakup ada 5 prinsip itu, berarti sudah bisa dikatakan. Terus ada nggak yang bisa menjelaskan tentang mungkin manfaat dari komunikasi efektif?
manfaat dari komunikasi itu yaitu kita dapat menyampaikan dan memperluas suatu ide dan pikiran yang dimiliki seseorang kepada orang lain, sehingga orang lain mendapat informasi dan ilmu pengetahuan tersebut. Manfaatnya ada Zahra? Ya tadi mungkin Memperluas. jika komunikasi itu terjadi, suatu komunikasi itu terjadi dengan efektif, maka orang yang menerima pesan juga akan mengerti pesan yang kita sampaikan. Iya, gitu. Tadi kan katanya enak, ya tidak dikucilkan, kan gitu. Ya, saya rasa waktunya sebentar lagi sudah ini ya, sudah selesai. Ya tadi. Terus kemudian sudah kalian mengaitkan tadi kegiatan dari sosiodrama dengan materi yang saya sampaikan, mulai dari pengertian komunikasi, terus kemudian ada unsur komunikasi, ada proses di situ ya. Terus kemudian yang terakhir tentang prinsip-prinsip komunikasi yang perlu kita sebenarnya kita lakukan supaya komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain itu bisa berjalan dengan baik, sehingga kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan orang gitu ya. Sebelum saya tutup perlu ya ada evaluasi proses dan hasil bimbingan kelompok yang perlu kalian isikan ya, supaya nanti untuk kedepannya Bu Endang bisa melakukan bimbingan kelompok.
terasa dengan kalian sudah menuliskan evaluasi proses dan hasil kegiatan bimbingan konseling ini sudah sudah selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya mungkin ini siapa? Doni bisa menutup untuk berdoa mungkin ya mengakhiri kegiatan. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanakallahumma